Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 18 Mei di hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita untuk kita bersabar dalam penderitaan. Apapun penderitaan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami oleh karena pandemi COVID-19, firman Allah menasihati kita untuk kita bersabar dalam penderitaan. Apapun tantangan, kesulitan yang kita alami, firman Allah hari ini menasihati kita bersabar dalam penderitaan. Jelas sekali dalam ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kesabaran kita digambarkan seperti petani yang sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bahkan kita diajar oleh firman Tuhan sebagai umat belajar dari beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mereka sabar dalam penderitaan. Demikian juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus bersabar apapun penderitaan yang kita alami. Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dari firman Allah hari ini mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan. Apa dasarnya? Apa yang menjadi alasan kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Alasan yang pertama dalam ayatnya yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang sudah dekat menjadi salah satu dasar alasan kita mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan. Jadi hal yang pertama kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Pasti Kristus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Sang penulis Yakobus melihat bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Karena kedatangannya yang sudah dekat itulah yang menjadi pendorong, pemotivasi bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita bersabar dalam penderitaan. Bahwa ada waktu dan ada saat ketika Dia datang pada kali yang kedua akan menjemput kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya. Disitulah Dia akan membalas semua air mata kita. Disitulah Dia akan membalas segala penderitaan, segala kesulitan yang kita alami di dunia. Disitulah Dia membalas, memberi upah kepada saudara dan saya yang sabar dalam penderitaan. Jadi alasan pertama kita harus sabar dalam penderitaan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, alasan kedua, dalam ayatnya yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan, karena teladan para nabi.
Nabi saja yang adalah utusan Tuhan, nabi saja yang adalah juru bicara Tuhan, mereka juga mengalami penderitaan dan mereka juga bersabar dalam penderitaan itu. Karena itu seperti nabi yang sudah memberikan kita contoh, yang sudah memberi kita teladan dalam mengalami penderitaan, kita harus bersabar. Itu yang menjadi dasar kita. Alasan kita kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan, karena teladan para nabi. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Contohilah teladan penderitaan dan kesabaran nabi. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka mengalami hal-hal yang sulit, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, mereka mengalami suatu penderitaan, tetapi mereka sabar. Teladan nabi yang sabar dalam menghadapi penderitaan inilah yang menjadi dasar kita, alasan kita yang kedua, mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan. Ada banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, bahkan para rasul yang mengalami penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang lebih sadis. Tetapi mereka tetap bersabar. Mereka tetap teguh dalam iman mereka. Seperti itu juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar oleh firman Tuhan untuk kita bersabar dalam penderitaan, karena teladan para nabi itu menjadi pemotivasi bagi kita, menyemangati kita untuk kita juga tetap bersabar seperti para nabi yang sudah bersabar itu. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus sabar dalam penderitaan, ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia itu? Yaitu para nabi yang sudah sabar dalam penderitaan. Demikian juga saudara dan saya akan disebut berbahagia seperti para nabi ketika saudara dan saya sabar dalam menghadapi penderitaan. Kalau saudara dan saya berbahagia, inilah yang menjadi dasar alasan kita kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan, karena kita akan berbahagia. Apa bahagia kita? Ayat 11 selanjutnya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun atau mereka yang telah sabar dalam penderitaan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kita akan berbahagia karena seperti Ayub. Seperti Ayub yang tekun dalam penderitaan, seperti Ayub yang sabar dalam penderitaan, dan pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, yaitu upah. Ada berkat yang disiapkan Tuhan, disediakan Tuhan bagi Ayub ketika dia tekun dalam menghadapi penderitaan, ketika dia sabar dalam menghadapi penderitaan. Ada berkat yang disiapkan Tuhan. Makanya orang yang sabar dalam penderitaan akan berbahagia, karena ada upah. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi ada yang disediakan Tuhan bagi kita. Ketika saudara dan saya sudah sabar menghadapi penderitaan, pada akhirnya, endingnya, ada berkat, ada upah yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itu artinya apa? Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan kepada saudara dan saya, ketika Tuhan izinkan ada suatu tantangan, ada suatu kesulitan dalam hidup saudara dan saya, pasti ada berkat yang Dia siapkan bagi saudara dan saya. Pasti ada upah yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang penting saudara dan saya tetap tekun dalam penderitaan. Yang penting saudara dan saya tetap bersabar dalam penderitaan, karena ada berkat Tuhan yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Makanya saudara dan saya disebut orang yang berbahagia.
Jadi alasan kenapa kita harus sabar dalam penderitaan yang ketiga, karena kita akan berbahagia. Apa bahagia kita? Karena Tuhan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan upah. Pada waktu saudara dan saya selesai dalam penderitaan dan Anda tetap bersabar, sama seperti Ayub. Dia bersabar dalam penderitaan, dia bertekun dalam penderitaan, dan Tuhan menyediakan berkat bagi dia. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara dan saya bersabar dalam penderitaan, saudara dan saya disebut sebagai orang yang berbahagia karena ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami untuk kami bersabar dalam penderitaan. Kenapa kami harus bersabar dalam penderitaan? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena teladan para nabi yang sabar dalam penderitaan. Karena kami akan berbahagia ketika kami sabar dalam penderitaan, karena ada berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.